Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, udah siap buat pelajaran sosiologi pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum itu, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Doa dimulai. Doa. Mau presensi dulu, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Dua orang Rahma sama Nasila. Kenapa? Sakit. Kalau itu kita doakan semoga mereka yang sedang sakit segera diberikan kesehatan agar bisa bergabung dengan kita lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya sama kalian, gimana suasana hati kalian pagi ini? Ada yang sedih? Gak? Ibu udah buat origami, di dalamnya itu ada pesan buat kalian. Nanti kalau kalian ada unek-unek nih yang mau disampaikan, Aku juga mau pink. boleh banget. Boleh. Nih, pertemuan kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat nggak? Perbedaan sosial, Bu. Perbedaan sosial. Ada yang masih ingat perbedaan sosial itu apa? Saya, Bu. Oke, Najma silakan. Perbedaan sosial itu ada dua sifatnya, bersifat horizontal, kemudian juga ada yang vertikal. Nah, kemudian perbedaan sosial yang bersifat horizontal itu disebut juga diferensiasi sosial. Kemudian perbedaan sosial yang bersifat vertikal itu disebut stratifikasi sosial. Oke, betul sekali jawabannya Mbak Najma. Kalau perbedaan sosial itu ada perbedaan horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal itu disebut juga diferensiasi sosial dan perbedaan vertikal itu disebut juga stratifikasi sosial. Nah, karena Mbak Najma udah berhasil jawab, Ibu mau kasih hadiah. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah kalian mempelajari terkait upaya untuk menciptakan harmonisasi sosial, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasikan upaya apa aja yang bisa kalian lakukan untuk mencapai harmonisasi sosial dalam masyarakat. Dari minggu lalu itu ada kaitannya sama materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu upaya untuk mewujudkan harmonis sosial. Nah, harmonis sosial itu apa? Apakah dari kalian ada yang kepikiran apa sih harmonis sosial itu? Yang kalian pikirkan kalau dengar harmonis sosial itu apa? Saya, Bu. Dunia? Keselarasan, Bu, mungkin Keselarasan. sesuai, Bu. Sesuai. Seimbang, Bu. Benar. Tadi Mbak Dunia jawab Keselarasan. keselarasan. Kemudian ada lagi Kesatuan. kesatuan, Teratur. teratur, seimbang, apalagi? Apakah ada lagi? Ya, Bu. Udah. Nah, ada dari kata-kata yang kalian sebutin tadi, ada nggak sih yang bisa nyimpulin kalau harmonis sosial itu apa? Saya, Bu. Oke, Afra silahkan. Jadi itu adalah adanya keselarasan dalam suatu lingkungan sosial seperti saling menghormati antar perbedaan, merangkul seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai suatu kesatuan dan kesatuan dan saling menyayangi. Nah, sesuai sama yang dijelaskan sama Mbak Afra tadi, bahwa harmonis sosial merupakan keselarasan dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial seperti saling menghargai atau menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian harmonis sosial merupakan kondisi di mana setiap individu hidup selaras dan serasi dengan tujuan yang ada dalam masyarakat, serta setiap anggota masyarakat dapat menjalani hidup sesuai dengan kodrat dan posisinya dalam masyarakat. Karena itu, harmonis sosial itu penting untuk kita wujudkan bersama. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Toya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Harmonis sosial itu kan dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya keberagaman itu malah seringkali menimbulkan
mewujudkan suatu kedamaian dalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak kita temui bahwa perbedaan sosial itu bisa saja menimbulkan konflik dalam masyarakat. Nah, karena itu kita butuh upaya untuk menciptakan kedamaian tersebut. Gimana sih upaya apa aja sih yang kita butuhkan? Sebelum itu, Ibu minta kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi di minggu kemarin. Oke, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini Ibu mau minta kalian untuk mencari contoh dari perubahan sosial, kemudian kalian cari upaya apa aja sih, upaya positif apa yang bisa kalian lakukan untuk menangani perbedaan tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Iya, gimana? Ada kesulitan? Oke, lanjutkan ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Udah ini mau salah satu kelompok untuk menyampaikan ke depan ya. Untuk kelompok 1 mungkin bisa lebih dulu. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Jadi perbedaan ras dalam lingkungan masyarakat, yaitu perbedaan ras warna kulit contohnya. Kemudian ras kulit putih dan ras kulit hitam. Nah, postur tubuh yang menjadi beda yaitu adanya postur tubuh, kemudian ras kulit dan kulit hitam dan wajahnya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan dalam menghadapi perbedaan tersebut yaitu 1. Saling menghormati, kemudian berusaha saling menghargai perbedaan antar ras. Yang ketiga, mencoba berunding untuk mendapat pemecahan masalah. Yang keempat, tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena perbedaan ras tersebut. Kemudian berupaya mencari jalan kedamaian, tidak saling menghina. Kemudian menghindari sikap etnosentrisme, dan yang terakhir menghindari rasisme terhadap individu maupun kelompok lain. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih untuk kedua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Dari diskusi kedua kelompok tadi, dari kelompok 1 ada diskusi tentang perbedaan ras, di mana upaya yang dilakukan itu seperti toleransi, saling menghargai, tidak etnosentris, kemudian tidak rasisme seperti itu ya. Upaya yang pertama yaitu sudah disebutkan oleh kedua kelompok tadi, yaitu mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan. Tadi sudah disebutkan oleh kedua kelompok. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa. Jadi menghargai, membiarkan, menghormati seperti itu. Misalnya tadi perbedaan ras dalam masyarakat atau dalam sekolah misalnya, ada kan perbedaan ras antara kalian sama teman kalian pasti ada. Nah, itu salah satu contohnya. Menanamkan pendidikan multikultural merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan mengajarkan keberagaman dalam masyarakat. Pendidikan multikultural ini bisa disosialisasikan melalui sekolah, masyarakat, ataupun lingkungan pertemanan kalian. Kemudian mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Kalian tahu nggak contohnya nasionalisme dan patriotisme itu apa? Cinta negara, Cinta negara, betul. Nasionalisme merupakan paham atau menjunjung tinggi rasa cinta terhadap negara atau bangsa kita sendiri. Nah, nasionalisme itu akan mewujudkan suatu sikap yaitu patriotisme, di mana patriotisme itu merupakan suatu rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, patriotisme dan nasionalisme ini merupakan suatu dasar untuk menciptakan sebuah integrasi sosial. Selanjutnya yaitu mengembangkan upaya akomodatif. Upaya akomodatif itu merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk menghindari salah satu pihak merasa direndahkan atau dikalahkan, dijatuhkan seperti itu. Nah, upaya akomodatif ini bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian memperluas wawasan kebudayaan, kemudian menggelar pagelaran
demokratis dan anti diskriminasi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Karena itu, kita perlu mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi, terutama dalam hal perbedaan kebudayaan. Mewujudkan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan sebuah proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang menyebabkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan benar. Ada yang tahu contohnya nggak? Contohnya itu di lingkungan sekitar kita, di masyarakat. Contohnya gotong royong. Kalian pasti di lingkungannya ada kan? Pernah gotong royong. Kemudian kalau di lingkungan sekolah itu ada kesetaraan di mana setiap siswa itu diwajibkan menggunakan seragam yang sama dari atas sampai bawah. Kalian kalau sekolah kan seragamnya sama. Itu merupakan salah satu wujud integrasi sosial. Dari hasil diskusi kita hari ini, Mas, adakah yang mau menyimpulkan? Saya Oke, apa silahkan. Barisan dalam masyarakat dapat tercipta apabila kita mengembangkan sikap menghargai beragam perbedaan dalam masyarakat. Sikap menghargai perbedaan dalam keberagaman dapat dilakukan melalui upaya-upaya positif dengan dukungan dari setiap elemen masyarakat. Upaya dapat diterapkan yaitu toleransi, menghargai perbedaan, anti diskriminasi, menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme, saling menghargai karakteristik masyarakat yang beragam agar tidak menimbulkan konflik dan menghambat terwujudnya harmoni sosial. Baik, terima kasih Mbak Afra. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu sudah disampaikan sama Mbak Afra tadi bahwa harmoni sosial merupakan wujud dari perdamaian atau yang dapat kita wujudkan dengan upaya-upaya positif seperti anti diskriminasi, toleransi, menghargai kebudayaan, dan masih banyak lagi yang sudah disebutkan. Selanjutnya yaitu Ibu mau mengetes dulu nih pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Untuk itu Ibu mau mengadakan analisis. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah hampir selesai, Ibu mau minta buat kalian ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kondisi sosial merupakan kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan struktur masyarakat. Dari kondisi sosial di masyarakat seperti mewujudkan toleransi, menghargai perbedaan, menambahkan pendidikan kultural, mengembangkan nasionalisme dan patriotisme, mengembangkan upaya akomodatif, mengembangkan sikap demokratis dan anti diskriminasi, dan yang terakhir mewujudkan integrasi sosial. Hari ini kita belajar tentang upaya untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Nah, Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di masyarakat, lingkungan pertemanan kalian, ataupun di lingkungan sekolah. Karena untuk menghindari konflik kita harus membiasakan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan tersebut. Sekiranya cukup dari Ibu untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kepada ketua kelas. Dipersilakan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk